Kemudian program strategi cetak sawah rakyat yang pada hari ini kita bersama-sama memulai pelaksanaan kegiatan penanamannya. Dapat kami sampaikan Pak Bupati untuk Kabupaten Kapuas sebagai lumbung pangan bagi Kalimantan Tengah. Bagi lahan sawah kita yang ada di Kabupaten Kapuas ini ada 45.000 hektar. Luas tanam kita dari Januari sampai pertengahan Juni ini kurang lebih sekitar 61.000 hektar. Jadi ada lokasi lahan yang belum tertanam, tentu merupakan lahan-lahan bukaan baru atau kegiatan cetak sawah yang kita laksanakan mulai penanamannya juga pada hari ini Pak Bupati. Pada kesempatan ini semak belukar ya, artinya belum merupakan lahan pertanian yang jadi dan terolah, tapi ini dari semak belukar bisa menjadi lahan sawah yang lumayan bagus. Mudah-mudahan kedepannya penanaman ini bisa berlanjut, terutama saya berharap kepada masyarakat sekitar ini bisa dilakukan, terutama untuk bertanam padi ya. Karena selama ini lahan di sepanjang Jalan Sungai Kayu ada beberapa lahan yang ditanami padi lokal, tapi dengan hadirnya pemerintah dalam program pembukaan lahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih Bapak Direktur sudah bisa berhadir. Untuk Bapak Direktur ketahui kami hampir tiap minggu ya, Sabtu atau Minggu selalu keliling ke semua daerah. Dan beberapa waktu kita keliling juga ke Besarang arah Mandumai. Itu Pak Direktur masih banyak lahan subur yang belum bisa dibuka dan belum dibuka. Memang ada beberapa pengolahan lahan di sana, cuma saya lihat kami selalu rombongan ya dengan sekda dan para kepala dinas, kadang ngetril, kadang juga pakai roda 4. Beberapa daerah kecamatan banyak lahan yang seharusnya bisa dibuka untuk penanaman seperti ini, tapi belum bisa maksimal. Itu di Besarang dan arah Kapuas Barat Mandumai. Selanjutnya di Kapuas Hilir beberapa waktu lalu kita juga meninjau ke sana, dan di sana kita punya demplot Pak Direktur yang sedang kita garap. Mudah-mudahan minggu ini bisa dimulai Pak Kadis ya. Demplot itu hampir 40 hektar lahan punya aset pertanian, yang di situ nanti akan dibangun kantor BPP, termasuk kantor desa juga ada di situ. Nah, mudah-mudahan nanti selain untuk usaha tani padi juga untuk tanaman hortikultura bisa di situ. Selanjutnya Ibu Sunarti juga punya lahan 100 hektar lebih ya, berjejer itu dengan aset kita yang juga belum dikelola. Nah, mudah-mudahan seperti yang disampaikan Pak Dandim tadi, yang sudah masuk desainnya memindahkan petani tradisional menjadi petani modern, kan hanya itu saja sebenarnya. Yang tadinya 1 kakak hanya mampu setengah hektar, 1 hektar, dengan masuknya program Food Estate mampu menggarap 10 hektar lebih. Yang tadinya dengan cangkul manual dengan traktor, yang tadinya pupuk manual, penyemprotan manual bisa pakai drone. Yang selanjutnya ketika panen, selama ini kan 1 hektar saja paling tidak perlu 3 hari ya, 10 orang dengan manual pakai ani-ani dulu Pak. Ani-ani alat panen Pak, bukan ani-ani yang lain. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya juga dengan combine ini 1 hektar selesai dalam waktu 2-3 jam. Nah, ini kan luar biasa membantu. Disampaikan Pak Bupati, maka kami punya semangat yang juga lebih tinggi Pak Bupati. Karena tidak semua daerah itu ternyata dalam program yang sekarang digagas oleh dan menjadi program Presiden, dioperasionalkan oleh Menteri Pertanian, itu bisa diterima
seluruhnya oleh pemerintah daerah. Jadi target besar Pak Bupati itu tidak semua daerah bisa menyanggupi. Nah, sekarang Pak Bupati malah menyanggupi tambahannya. Nah, ini luar biasa. Karena dari sisi alokasi kita cukup besar Pak Bupati, termasuk nanti pada peralihan anggaran yang ada di Kementerian Pertanian itu dimungkinkan dengan teman-teman provinsi untuk bisa ada alokasi-alokasi yang dengan potensi di wilayah masing-masing. Jadi masih memungkinkan Pak Bupati. Berikutnya Pak Bupati, kami sampaikan bahwa kegiatan di Kementerian Pertanian itu memang dirancang untuk secara utuh bisa menjangkau seluruh potensi lahan yang ada. Untuk yang existing, kami atau Kementerian Pertanian itu memiliki program intensifikasi. Artinya lahan existing itu kita tingkatkan segala halnya, baik infrastrukturnya, kemudian sarana produksinya, termasuk sampai sarana atau prasarana panen, seperti yang kita saksikan di depan ini Pak Bupati. Itu bagian dari keutuhan program yang ada. Oke Pak. Ya kan? Ya, izin, benar. 1, 2, 3. Izin langsung Pak Bupati. Terima kasih ya, pada hari ini, hari Sabtu nih, hari libur, kita melakukan penanaman bersama dengan Pak Direktur Lahan dan Irigasi, dengan Kadis Pertanian Provinsi, Forkopimda, dengan Pak Yudi Astoni, dan Pak Sekda dengan para Kepala OPD dan Camat. Alhamdulillah kita hari ini juga menerima bantuan dari pemerintah pusat sebanyak 25 unit combine dan 10 unit rotavator, dan hari ini juga kita langsung serahkan kepada para kelompok tani, kepada Brigade Pangan yang ada di Kabupaten Kapuas. Penanaman bersama pada siang hari ini ada 40 hektar di Desa Sungai Kayu, Kecamatan Kapuas Barat. Nah, harapan kita ke depannya lahan-lahan yang belum tergarap bisa kita buka sehingga menjadi daerah dan lahan pertanian. Dan lahan-lahan yang sudah jadi daerah pertanian kita tingkatkan nanti supaya ke depannya Kapuas betul-betul menjadi sentra produksi padi. Tidak hanya untuk swasembada pangan Kabupaten Kapuas, juga harapan kita mampu memenuhi kebutuhan pangan untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Kalau kendala sih karena memang alat yang dimasukkan ke lahan itu alat 20 ton, otomatis dengan lahan gabut itu memang agak berat mobilisasi kita. Mobilisasi yang di dalam juga terkait adanya kayak parit-parit ikan ya, parit-parit ikan yang biasa dibuat sama warga itu kan lumayan buat kami susah juga. Cuman alhamdulillah sampai saat ini masih bisa kami atasi. Kalau daerah lain selain dari sini yang kita ada garap? Kebetulan kan kita hanya fokus di Kapuas Barat Pak ya, tapi itu juga terbatas desanya. Untuk SID kita hanya di Desa Sekayu, jadi sekitaran Desa Sekayu aja Pak. Ada sekitar mungkin 4 handil ya kalau nggak salah. Ya. Tapi kulturnya sama aja semua? Kultur sama semua aja Pak. Alhamdulillah warga juga mendukung, jadi program ini bisa berjalan dengan baik. Tuh, gitar lo men. Wah, gitar lo. Jadi makanya tambah. Ada tambahannya. Wah, ada wawancara itu. Itu moto itu ya, mengirupkan. Udah lama nih kami ya. Ada buktinya makan dengan Kadis dah. Ini Facebook, ini Facebook. Halo, halo. Udah kelihatan.